saya Dwi Wahyu Wijayanti dengan NIM 23030200029. Terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Rani Puji Lestari dengan NIM 23030200031. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Felisa Priyanita dengan NIM 23030200068. Halo, perkenalkan nama saya Fitran Divo dengan NIM 23030200039. Hai, perkenalkan nama saya Fikriani Hadatul Aisy dengan NIM 2303020057. Dadah. Dimulai dari metode pembelajaran latihan atau drill. Nah, pertama-tama dimulai dari definisi. Jadi, definisi metode drill adalah teknik mengajar yang menekankan pada latihan berulang-ulang dengan tujuan membentuk keterampilan, ketangkasan, dan kebiasaan tertentu pada peserta didik. Lalu, metode ini bisa digunakan setelah siswa memahami teori, baru deh kemudian dilatih secara rutin agar menjadi mahir. Nah, selanjutnya yaitu ada tujuan utama metode pembelajaran latihan atau drill. Nah, yang pertama, melatih kecakapan motorik, seperti menulis atau menggunakan alat. Yang kedua, mengembangkan kecakapan mental, seperti berhitung atau menggunakan spidol. Yang ketiga, membentuk kebiasaan positif dan memperkuat pengetahuan yang telah dipelajari. Yang terakhir, yaitu agar menjadikan pemahaman dan keterampilan siswa lebih permanen. Jadi, metode drill ini sangat bermanfaat untuk membuat keterampilan praktis siswa melalui latihan yang konsisten dan terarah. Karakteristik metode pembelajaran drill and practice. Pertama, bersifat pengulangan. Peserta didik diberikan soal, latihan, atau tugas yang sama atau sejenis secara berulang-ulang untuk memperkuat penguasaan materi atau keterampilan tertentu. Kedua, fokus pada penguatan keterampilan dasar. Biasanya diterapkan untuk materi yang bersifat hafalan, hitungan, atau keterampilan dasar seperti membaca, menulis, berhitung, atau mengetik. Ketiga, memberikan umpan balik langsung. Setiap latihan biasanya disertai koreksi langsung agar peserta didik tahu mana yang salah dan benar, lalu bisa memperbaiki kesalahannya secepat mungkin. Keempat, berorientasi pada ketepatan dan kecepatan. Tidak hanya menekankan ketepatan jawaban, tetapi juga kecepatan dalam menyelesaikan latihan, apalagi dalam keterampilan seperti berhitung cepat. Kelima, cocok untuk menghafal fakta dan pola, misalkan tabel perkalian, rumus, kosakata bahasa asing, atau aturan-aturan tertentu. Halo teman-teman, sekarang kita akan membahas kelebihan dan kekurangan dari metode drill and practice. Kita bahas kelebihan dulu ya. Pertama, metode drill and practice ini bisa banget ngebantu kita membentuk kebiasaan dan otomatisasi keterampilan. Jadi, makin sering latihan, makin mantap nih hasilnya. Kedua, metode ini juga bikin kita lebih cepat dan tepat dalam mengerjakan soal. Siapa sih yang gak mau ngerjain soal lancar dan tanpa ragu? Ketiga, cocok banget nih untuk materi yang butuh hafalan atau keterampilan dasar. Misalnya, hafalan rumus, kosakata, atau latihan hitung-hitungan cepat. Dan yang terakhir, hasil belajarnya gampang banget diukur secara objektif. Jadi, kita bisa tahu sejauh mana kemampuan kita berkembang. Tapi jangan lupa, ada juga kekurangannya nih. Pertama, latihan berulang tanpa variasi bisa jadi monoton dan bikin kita gampang bosan. Apalagi kalau materinya itu-itu terus. Kedua, metode ini kurang mengasah kreativitas dan kemampuan berpikir kritis. Padahal kadang kita butuh juga loh berpikir lebih luas. Ketiga, gak cocok untuk materi yang butuh analisis atau pemahaman mendalam. Soalnya drill and practice ini lebih fokus ke latihan hafalan. Dan terakhir, kalau kelamaan pakai metode ini, siswa bisa jadi pasif banget nih. Cuma ikut rutinitas tanpa benar-benar paham konsep. Jadi teman-teman, drill and practice itu punya banyak manfaat, terutama buat materi hafalan dan keterampilan dasar. Tapi
Jangan lupa kombinasikan juga dengan metode belajar lain biar makin seru, kreatif, dan mendalam. Active learning adalah metode pembelajaran yang membuat siswa aktif terlibat. Bukan hanya duduk mendengarkan, siswa ikut berdiskusi, memecahkan masalah, dan mencoba hal-hal baru yang berkaitan dengan materi pelajaran. Karakteristik active learning. Yang pertama, siswa aktif. Siswa terlibat langsung dalam aktivitas belajar, seperti diskusi atau eksperimen. Yang kedua, melatih berpikir kritis. Fokusnya bukan hanya menerima informasi, tetapi juga menganalisis dan mengevaluasi. Yang ketiga, eksplorasi sikap dan nilai. Siswa diajak memahami nilai-nilai yang berkaitan dengan materi. Keempat, umpan balik cepat. Guru memberikan feedback langsung saat proses belajar. Yang kelima, belajar berkelompok. Banyak kegiatan dilakukan bersama teman sehingga melatih kerjasama dalam belajar. Keenam, belajar menyenangkan. Kegiatan harus dibuat seru agar siswa lebih semangat. Yang ketujuh, mengoptimalkan potensi siswa. Setiap siswa diberi ruang berkembang sesuai kemampuan dan karakternya. Kita lanjut ke tujuan metode pembelajaran active learning. Nah, dirangkum dari sebuah buku berjudul Desain Pembelajaran Aktif karangan Sri Rahayu, ada beberapa tujuan dari active learning. Yang pertama, membantu meningkatkan pemahaman dan keaktifan siswa. Yang kedua, menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan. Ketiga, membantu memotivasi para siswa untuk menguasai pelajaran yang menurutnya menjemukan. Keempat, melatih kerjasama antar murid dan mengasah rasa tanggung jawab siswa. Kelima, mengoptimalkan semua potensi yang dimiliki peserta didik demi mendapatkan hasil belajar yang optimal. Dan yang keenam, menjaga perhatian siswa agar tetap fokus terhadap tujuan pembelajaran. Setiap metode belajar pasti punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Begitu pula dengan active learning, yang juga memiliki plus dan minus. Yang pertama, kelebihan. Nah, active learning ini memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama, meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Metode active learning memungkinkan terjadinya proses belajar mengajar yang menyenangkan. Dengan demikian, motivasi belajar peserta didik pun ikut meningkat. Selain itu, active learning juga memungkinkan peserta didik untuk lebih mudah memahami materi belajar yang disampaikan pendidik. Yang kedua, mengajak peserta didik untuk berpartisipasi. Umumnya, guru hanya menggunakan metode ceramah dalam menyampaikan materi, sementara peserta didik tidak diberikan kesempatan untuk mengeksplorasi materi yang telah disampaikan. Hal ini berbeda dengan strategi pembelajaran aktif, yang menuntut peserta didik agar berpartisipasi penuh selama proses belajar mengajar. Jadi, selain mendengarkan penjelasan guru, beberapa kegiatan active learning membutuhkan kekuatan, kecerdasan, bahkan kekompakan para peserta belajar. Nah, yang ketiga, mengasah proses berpikir. Karena active learning melibatkan partisipasi murid selama kegiatan belajar mengajar, maka bukan tidak mungkin hal tersebut dapat mengasah proses berpikir mereka. Namun, active learning ini juga memiliki beberapa kekurangan. Yang pertama, guru dituntut lebih kreatif. Pembelajaran aktif menuntut guru untuk lebih kreatif dalam menyampaikan materi. Tantangan lainnya adalah guru perlu memahami karakter masing-masing siswanya untuk memberikan perlakuan yang tepat. Yang kedua, membutuhkan alat bantu belajar yang memadai. Selain buku, tentunya pendidik memerlukan alat bantu belajar yang lebih memadai demi menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Dan yang ketiga, perlu pengawasan yang lebih intensif selama proses belajar. Guru diharapkan memberikan pengawasan intensif selama kegiatan belajar mengajar. Tidak hanya mendengarkan, pendidik juga perlu memancing diskusi untuk mengasah kualitas berpikir siswanya. Sekian dari kami, terima kasih.